Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di di podcast. Yeay! Kembali lagi di Broscast dengan tempat yang berbeda. Bener. Nah, Jadi kita rasanya lebih lebih Intim intim gitu ya, karena lebih dekat ya. Lebih dekat, lebih singgung-singgung. Jadi biar ngobrolnya lebih anget gitu ya. Nah, kali ini spesial karena kita akan bahas film dengan segudang prestasi. Karena dari satu festival aja ini, bahkan FFI ya, FFI yang gede gitu, yang banyak mendapatkan perhatian publik itu 4. Iya. Ini gue sampai nyatet nih, saking banyaknya nih. Ada cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, penulis skenario, pengarah sinematografi. Belum lagi festival yang ada di luar negeri, mereka juga ada ya. Di dalam negeri juga banyak. Tapi kita nggak usah bahas dalam-dalam deh. Ya. Nanti terlalu Fokusnya bukan di kita. Fokusnya bukan di sini. Kita langsung sapa aja teman-teman yang sudah hadir. Ada Mas VJ dan juga Mas William. Terima kasih sudah mampir ke Broscast. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita ini dong, harus sedikit iklan dulu. Betul. Karena ini menjadi lokasi baru Tapping Broscast yang lebih intimate ini ada di Relung Kopi yang ada di tempat. Jadi teman-teman kalau di Jakarta manapun lebih gampang ketemu di tengah. Iya. Siapa tahu bisa lihat Broscast lagi tapping kan. Nah, aksesnya juga banyak banget. Bisa dari ojol udah pasti. Terus kalau misalnya transportasi yang kekinian, LRT bisa, Oh, iya. KRL bisa gitu. Jadi pas banget deh buat ketemu kumpul-kumpul. Kalau mau olahraga bisa olahraga dari Taman Tebet, Eco Park iya, gitu ya. iya. Kesini juga deket banget bisa Kamu jalan kaki. anak Jaklingko ya. Anak Jaklingko. Jaklingko juga lewat bisa tap gratis gitu. Oh, promo juga Anda. Oke, kita langsung aja. Ini ada Mas VJ dan Mas Willem gitu ya. Ini pemeran utama pria, terus kemudian pemeran pendukung pria. Saya nanti terserah monggo. Gimana? Jadi dengan sekian banyak penghargaan, kemarin Tempo juga seingat saya dapat 3 ya. Iya. Penghargaan gitu. Jadi ini sesuai ekspektasi dari awal sudah di-announce bahwa ini akan jadi masterpiece atau ini bonus aja lah, gimana? Silakan. Saya, kalau bilang ekspektasi pasti enggak. Pasti kita bisa sampai dapat penghargaan kayak gini. Kita bahkan yang penting ini film jadi udah nonton. Kebetulan ini kan film rata-rata baru pertama kali syuting. Saya film banyak pertama. Jadi untuk sampai ke tahap ini aja udah sangat luar biasa sekali. Kita bagi pemain kan, oke, habis itu syuting selesai tayang di bioskop, udah tuh kebanggaan. Gitu. Tapi sampai dapat penghargaan ya pasti di luar ekspektasi, lebih dari ekspektasi mungkin. Kalau untuk penghargaan itu kita anggap bonus lah ya dari yang di atas, karena untuk menyelesaikan proyek ini aja kita udah benar-benar bersyukur. Iya betul. Tapi kalau ada festival yang mau digelar di depan ini, ya udah kita ikut serta aja, berpartisipasi. Sisanya kita anggap sebagai bonus. Ya, gitu. Jadi tetap bersyukur dan itu menjadi motivasi buat selanjutnya. Bolehlah bikin yang kayak gini. Kalau tidak lebih bagus lagi lah untuk memotivasi. Untuk project berikutnya ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi ada segudang penghargaan, pasti prosesnya cukup panjang menuju ke sana. Apalagi tadi Mas Vij juga bilang bahwa ini kebanyakan pengalaman syuting pertama, film panjang pertama, begitu ya, prosesnya cukup panjang ke sana. Gimana sih waktu itu proses untuk mendalami karakter supaya bisa benar-benar dapat gitu, sehingga hasilnya kita bisa lihat bahwa bisa menang penghargaan cukup banyak. Kalau secara umum kita reading kurang lebih 2 bulan lebih. 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Ditempatkan di satu tempat rusun itu kita semua di situ. Terus yang paling kuat itu ke karakter ibu sama anaknya ditempatkan di satu kamar. Terus mereka ya membangun chemistry. Terus kebetulan juga kita hampir 100% mau dibilang itu pemainnya anak NTT yang sudah tahu secara Psikologis mengenal ya. Beberapa sudah saling kenal, jadi tidak terlalu susah untuk kita bangun chemistry. Jadi itu membantu kita dalam proses dibantu lagi
acting coach yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita dibantu dalam skill acting, dalam teknik, mungkin secara teknis kayak blocking, angle kamera dan lain untuk membantu pas di situ. Tapi lebih awal tuh ke ini dulu, pendalaman karakter untuk masukin rasa, gimana karakter itu dia punya apa background apa di belakangnya, sehingga ketika dia mendeliver karakternya itu bisa benar-benar total. Motivasi. Ya, masih dari motivasi karakter. Kalau untuk karakter saya sendiri mungkin saya harus kebetulan dia background Damar ini dia pecinta bonsai ya. Jadi saya harus kebetulan di dekat situ ada orang yang emang suka bonsai juga, buat dari belajar membuat bonsai, dan ternyata bonsai itu ada filosofinya yang itu kayak gitu-gitu. Terus background Damar yang dia itu ceritanya salah satu orang tuanya berasal dari Jawa, dan Damar itu pernah bersekolah lama di Jogja. Jadi ketika balik ke Rote, kadang dia ada logat Jawanya tipis-tipis gitu, agak berasa gitu. Agak sering luluk-luluk nggak? Ya aja masih. Medoknya. Memperkuat karakter dia sebagai, karena ada dialog yang dipanggil Mas kan, Mas. Jadi untuk kok panggil Mas orang Rote. Jadi untuk memperkuat dialog-dialog itu pasti harus ada dari karakter Damar juga untuk mempresentasikan kenapa dipanggil Mas, contohnya gitu. Dan untuk kayak misalnya teman saya pernah diskusi kayak soal logat, kebetulan dia pernah tinggal di Jogja, di ya pokoknya daerah Jawa. Jadi sekarang gimana ini, takutnya logat Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan mungkin beda. Betul. Takutnya salah gitu. Tapi memang walaupun tidak terlalu banyak, tapi cukup membuat harus menjaga biar mas-masnya itu tetap kelihatan. Tetap ada aura, maksudnya orang nonton dipanggil Mas ya. Oh iya, oke. Jadi masuk akal lah kayak gitu. Jadi nggak salah kita memanggil seorang VJ ini Mas ya, bukan Kak ya. Tapi itu berarti belajarnya 2 kali dong. Maksudnya untuk menjadi orang Rotenya dan tipis-tipis mas-mas Jawanya. Kebetulan saya aslinya dari NTT juga, dari Kupang. Kalau suku dari suku Sabu, itu pulaunya berbeda lagi dari Rote. Rote Pulau Sabu, saya dari daerah Sabu gitu. Jadi untuk kalau di film ini memang sebagian besar pakai bahasa Kupang. Itu bahasa Kupangnya itu beda lagi. Bahasa Kupang tapi sering digunakan di daerah-daerah Rote. Bahasa orang mau dibilang bahasa Melayu Kupang itu. Ya, dia nasionalnya Melayu Kupang. Iya. Istilah yang beda lagi. Melayu Kupang. Jadi NTT, kalau Indonesia kan yang biasa kalau gua, kalau di sana kan beta, ketong, Beta. besong. Itu kalau di Rote, di kota Baanya itu sering pakai bahasa Kupang. Bahasa Kupang itu kan ibu kota provinsi NTT. Jadi bahasa itu yang biasa digunakan di mungkin Bahasa generalnya NTT. bahasa generalnya. Secara provinsi ya. Kalau kan kosa ya. Nah, itu. Kalau kita kayak gitu Kupang. Nah, jadi pakai bahasa Kupang tapi tipis-tipis tuh ada dialek Jawanya dikit gitu. Mungkin kalau nonton kayak berasa ya mungkin harus nonton. Aduh, udah repot nih kalau harus nonton. Kalau karakter Ezra seperti apa? Tadi sempat nyinggung soal proses. Iya. Nah, proses pembentukan karakter. Awalnya nggak expect bakal kepilih kan, karena asisten casting director. Jadi bukan pemain sebelumnya. Bukan. Biasa di balik layar. Oke, kita pokoknya cari karakter yang pas, udah di lock, berangkat kita, karena pas produksi kan jadi talent koordinator kan. Tapi pas casting kan director kan turun, ikut langsung ke lapangan. Jadi pilih, kayaknya cocok, coba kamu casting karakter Ezra nih. Pas casting, boleh nih. Nah, habis itu langsung move ke Rote, kita latihan di situ. Tapi sebelum itu kita diminta beberapa karakter yang betul-betul harus observasi. Nah, kayak aku Ezra nih observasi ke perkumpulan
kaum yang agak belok. Pelangi lah kalau dibilang ya. Nggak apa-apa ya kalau. Nggak apa-apa, ini bebas kok. Asal nggak misuh-misuh aja. Aku observasi ke tempat-tempat itu. Kebetulan ada senior kita punya teman yang punya circle itu. Ya, jadi observasi ke sana, lihat cara ngomong mereka, gimmick mereka, terus cara merokok mereka. Jadi ya sekilas kayak gitulah, biar observasi sambil mendalami karakter. Nah, pas kita latihan reading juga tetap sama acting coachnya dimasukin lah tipis-tipis. Dia preman kampung tapi agak melambai kan. Jadi semua di situ takarannya itu diatur sampai takaran, misalnya takaran gestur, saya dengan dialek yang Jawa itu tipis yang benar-benar jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena entah itu bisa menimbulkan mungkin makna yang lain. Nah, itu kontrolnya ada di acting coach atau di sutradaranya yang benar-benar jagain itu? Dua-duanya punya peran penting untuk saling ngejagain. Jadi kayak acting coachnya ngasih kayak dialog ini kamu sampaikan dengan gerakan kayak gini. Nah, pas di lokasi sutradara kasih tahu, oke, boleh kayak gitu tapi jangan over, tipis aja biar penonton sampai nonton anjing. Nah, Bener nih. muncul kata anjing, aduh, udah langsung itu dapat banget, sesuai banget sama sutradara maunya dia. Standar itunya adalah umpatan tadi. Betul. Tapi kalau kita ngomongin soal tema ceritanya kan sedikit berbeda begitu ya, berani mengambil sesuatu yang cukup unik. Kalau kalian tadi cerita memang sebagian besar atau 98% yang tidak berpengalaman dan syutingnya juga dibuat senatural mungkin. Tapi kalau kita bahas soal isunya, sebenarnya isu ini di Rote tuh cukup banyak atau enggak sih? Oke. Isu ini diangkat karena sutradaranya kan punya keresahan juga soal isu kekerasan. Selain isu kekerasan, human trafficking juga tinggi. Nah, kebetulan dia ke Rote dan melihat sekitar. Dan memang presentasinya memang sangat tinggi. Dia pulau kecil, penduduknya nggak terlalu banyak, tapi presentasi kasus kekerasan bahkan sampai pembunuhan sangat tinggi. NTT mungkin. Dan observe ya, maksudnya beliau observe untuk penulisannya 1 tahun 8 bulan. Iya. Iya, jadi bagaimana mengangkat isu yang terus ada budaya yang ada di sana untuk bisa semuanya bisa berjalan secara realistis. Gitu sih. Jadi mengangkat isu ini bukan cuma untuk para perempuan di Rote, tapi untuk NTT, Indonesia, bahkan dunia ya. Jadi dia mengangkat isu ini untuk mengajak kita semua untuk speak up, peduli terhadap para korban yang pernah mengalami juga, ya biar kita saling menjaga. Bahkan kata beliau saja kemarin-kemarin itu, orang tua, kakak, saudara harus cerewet mulai sekarang. Karena pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi Laki-laki juga. terutama anak-anak. Betul, dan remaja ya. Dan lebih parahnya kalau misalnya terjadi pada anak laki-laki misalnya, itu kadang anak laki-laki malu untuk speak up ya. Ya kan? Dia takut dibully, takut dibecandain. Ya. Malah ada yang bercandain coba kalau cowok ya biasanya kan anak-anak. Dan kita, ya ini salah satu fakta yang miris juga. Bahkan ada yang ketika dia sudah dewasa, terus tiba-tiba mungkin ada satu hal yang akhirnya dia speak up, baru dia ngomong bahwa oh saya dulu masih waktu kecil saya, ya kan, kenapa dulunya nggak ada, ya kayak gitu-gitu. Kita belum membuka ruang aman ya untuk kemudian anak-anak remaja dalam soal penindasan dan pelecehan seksual itu tadi. Berarti perempuan, kalau perempuan misalnya anak perempuan kayak gitu kan lapor ke orang tuanya, orang tua pas wah ini langsung dicari ini langsung. Nah, kalau misalnya pada laki-laki kadang tuh mau lapor juga takut dibully sama teman-temannya, sama orang sekitarnya. Wah lu dari Karena hal semacam itu kan masih dianggap tabu. akhirnya dipendam terus nggak tahu meledaknya kapan. Dan kadang kita menganggap itu menjadi normal, sebuah perasaan permisif untuk kemudian lu laki-laki kalau jadi korban lu kalah. Ya ada ada stereotip itu yang seharusnya itu tidak boleh gitu loh. Kita kan harus menjaga. Mindset seperti itu yang kita harus bongkar ya. Mengajak semua untuk berani speak up. Nah, ini gimana
value itu dari sutradara ditanamkan kepada para pemain seperti apa? Apalagi maksudnya bicara soal keberdayaan perempuan, teman-teman adalah laki-laki, bagaimana positioning laki-laki dalam value yang diharapkan sama sutradara dalam film ini? Kalau maksudnya mungkin value-nya itu tergambarkan di setiap karakter-karakter. Misalnya ada mungkin sosok representasi laki-laki green flag, ada yang red flag, ya kan gitu. Di setiap karakter itu dia punya pesannya masing-masing. Jadi bahkan karakter yang muncul bahkan yang tidak ada dialog itu tuh punya kekuatan tersendiri dalam film ini. Ada kontribusi. Karakternya itu kontribusi. Jadi mungkin kalau ditonton berapa kali lagi, maksudnya udah sekali dua kali itu bisa, oh iya kalau nggak ada si ini yang nongol cuma sebentar, dia nggak akan menguatkan karakter si yang lainnya gitu. Semua berkesinambungan. Dan sangat-sangat kuat di situ. Ya. Oke, ini salah satu yang cukup mendukung adalah selain karakter-karakter yang oke, ini setnya. Setnya juga luar biasa. Nah, kabarnya setnya juga dibangun khusus begitu. Bisa diceritain mungkin? Setnya itu dibangun sekitar awal tahun 2022 ya. Kita syutingnya di akhir 2022. Ya. Bulan Dibangunnya sekitar November itu. lah ya. Jadi sembari bangun set, nah kita cari casting tuh, cari pemain tuh. Jadi setnya dibangun oleh Om Iqbal. Ya, tim art director. Om Iqbal sama teman-teman yang lain ngerancang itu, desain productionnya itu. Terus langsung ke lokasi itu, langsung bawa tim kebanyakan dari luar Rote juga. Tapi di dalam situ orang lokal tetap berkontribusi. Dibangun tiga rumah ya. Jadi bangunnya itu betul-betul dari nol. Yang awalnya itu di situ semak belukar. Iya. Karena di pinggir pantai juga kan, mungkin menurut sutradara lumayan strategis juga kan. Makanya coba nonton, indah, tempatnya indah. Ya bukan cuma isunya aja yang maksudnya di ini, tapi keindahan landscape-nya, kebudayaan. Jadi betul dari nol. Setnya masih ada sampai sekarang. Kalau misalnya yang film dulu yang cukup terkenal kan setnya dibangun Laskar Pelangi. susah banget. Ya kan masih ada gitu. Jadi orang bisa ngunjungin. Nah, kita nanti habis nonton, habis ngeliat segitu bagus setnya, segitu bagus pemandangannya, bisa berkunjung nggak sih ke sana? Bisa ya, tapi Sebenarnya sih diharapkan bisa tetap ada, cuman ada salah satu yang sebenarnya rumah yang karakter utamanya itu mungkin nggak ada yang ngurusin ya, jadi akhirnya sudah ya cuaca dan lain sebagainya akhirnya. Curiga nih, mereka mulai ngerem tipis-tipis nih. Apakah mendekati spoiler maksudnya? Nah iya. Untung gue ingetin. Oke, kalau gitu saya pengen masuk di karakter masing-masing. Kita nggak tahu ya saya dan Reza belum nonton. Kami sengaja memang belum nonton supaya clear untuk kita ngobrol ini, tidak ada tendensi saya karena sudah nonton gitu ya. Jadi karakter seorang Damar, seorang Ezra ini seberapa penting dan seberapa akhirnya berkontribusi? Karena tadi sudah disebut kontribusinya. Nah, saya mau tanya, prosentasenya seberapa besar? Monggo Ezra atau Damar dulu? Oh, kalau bilang presentasi, ya setiap karakter pasti punya presentasi yang entah sebesar apa persentasenya, tapi sangat berkontribusi untuk memperkuat cerita dan karakter satu sama lain. Jadi Damar ini akan cukup bersinggungan dengan dua karakter utama, ibu dan anak tadi. Iya, mungkin cukup karena ya Damar itu ceritanya dia mantan pacarnya si Martha yang kebetulan sudah dekat sekali dengan keluarganya Martha. Jadi memang di setiap perjalanan, maksudnya dalam kehidupannya Martha, terlebih Martha ya, itu selalu dekat sama Damar. Oke. Ezra, bagaimana? Kalau itu jawabnya dengan karakter Ezra dong. Waduh. Gimana gesturnya tadi ya? Iya, jawabnya pakai karakter Ezra seperti apa? Dikit lah. ini aja udah. Oh ini, oke. Soalnya tipis kan ya. Tipis. Tadi kita preman. Kalau spoiler kan.
Tapi itu karakter kan, pengenalan karakter. Gimana silakan. Kontribusi Ezra di situ kalau untuk nilainya, aku sendiri juga nggak tahu, tapi kontribusinya besar. Besar ya kalau dia. Karena selain sebagai antagonis yang bikin salah satu pemeran utamanya itu gagal sembuh, bahkan depresinya makin parah. Selain itu, si karakter Ezra ini juga merepresentasikan orang-orang seperti itu ternyata ada di daerah kita, ada dan banyak juga. Jadi dia representasi orang-orang, circle-circle yang seperti itu, Yang punya toksik akhirnya membuat orang susah. semua yang negatif kumpul di situ tuh. Waduh. Jadi Iya. itu representasi yang semua yang negatif Raja terakhir nggak kalau ibarat antagonis? menuju yang terakhir. Mungkin tambahan juga adalah mengenai anak-anak gitu ya, kan keterlibatan anak-anak juga lumayan besar gitu ya. Terus dengan tanpa pengalaman syuting begitu ya, bagaimana mendekati anak-anak terutama Ezra yang antagonis ini, bagaimana pendekatannya terhadap anak kecil begitu, terutama mereka yang seperti akan menjadi korbannya gitu. Pendekatannya itu persuasif tentu, tapi dengan modus yang lebih. Biasanya kan anak-anak kecil remaja itu kan suka main game Mobile Legends atau PUBG lah, Free Fire ya biasanya. Modusnya itu beliin pulsa. Karena tempat nongkrong mereka di bengkelnya si Ezra kan, itu rame tuh. Nah, rame sering kumpul, kadang di pasar juga. Jangan kepanjangan kan. Iya. Ezra kan punya bengkel, usaha bengkel. Dan ini kan maksudnya untuk pencegahan juga kita gitu, jadi bisa Kalau di kota besar biasanya tethering ya. Ini udah gue belokin nih. Oke. Modusnya itu sering beliin pulsa, itu aja. Kalau udah beliin pulsa, nah, Iming-iming gitu tadi ya. Intinya dia untuk mendapatkan apa yang dia mau, dia punya modusnya tersendiri yang dia tahu bahwa secara psikologi dia tahu korban-korbannya kayak gimana. Nah, dia masuk lewat situ. Banyak orang namanya banyak sih yang kayak gitu ya. Maksudnya yang dia tahu cara masuknya gimana untuk bisa dapatkan. Tapi ada nggak sih Mbak, masih soal itu tentunya ya, reminder untuk penonton yang juga orang tua bahwa ya modus itu tidak hanya di kota besar. Misalkan di Jakarta kan modus kayak gitu banyak banget, iming-imingnya beragam lah. Tapi bahwa di setiap tempat jebakan-jebakan ala Ezra itu selalu ada gitu loh. sering juga. Bahkan selain pulsa, PlayStation. Dengan 1 jam ditambah dikasih free setengah jam atau sejam, bisa modus-modus bisa apa saja. Iya, modus-modus yang mungkin orang kalau korbannya mungkin tidak berasa bahwa itu modus, ya, tapi ketika sudah akan nyarek situ dia sudah terjebak dan bersyukur kalau bisa keluar. Kalau misalnya enggak, dan itu akan jadi bom waktu buat dia juga. Betul. Lingkaran setan juga ya. Iya. Ini jadi concern saya karena saya punya anak kecil kebetulan. Jadi kan mikirnya, kalau saya nonton bisa saya ajarin ke anak saya nih. Jangan gampang tertipu sama Ezra begini nih. Iya, teman-temannya dia berteman sama siapa kayak gitu. Itu dia arahnya kayak gimana, kita lihat dari mungkin tingkah lakunya dia di rumah dan di luar rumah. Kan bisa. Itulah pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua ya, harus dijaga terus. Kita bikin akun parenting. Kalau itu terakhir mungkin masing-masing menjelaskan kenapa sih penonton kita harus nonton film Remain from the Other. Ya, film ini banyak edukasinya, mau menceritakan bahwa kejadian-kejadian seperti itu banyak terjadi di sekitar kita, dan itu banyak juga yang dilakukan oleh malah orang-orang terdekat yang kita tidak nyangka itu, bahkan mungkin ada kejadian yang dijadiin bercanda, entah itu tanpa kita sadar atau tidak sadar, mungkin pernah bercandain hal yang kayak gitu. Coba deh kita tarik ke belakang untuk lihat bahwa ini bisa berdampak. Kita harus maksudnya curiga itu wajib ya, tapi umumnya jangan over juga. Tapi kita harus peka akan setiap apa yang terjadi di sekitar kita. Apalagi itu berkaitan dengan mungkin keluarga kita, adik-adik kita, keponakan, anak gitu. Itu mau menunjukkan bahwa
ada loh ini yang kayak gini, dan lo harus peka ketika lo dapat lihat yang mungkin ada hal-hal yang aneh, coba tanyain, dan jangan malu untuk mau speak up atau mau ngomong apa yang mungkin dia rasa ganjil apa gitu. Kenapa harus nonton film ini ya? Kalian punya ibu, punya kakak perempuan, adik perempuan, anak perempuan, keponakan, harus nonton film ini. Karena di film ini sangat menyuarakan isu soal penindasan, kekerasan seksual terhadap perempuan. Budaya patriarki juga sangat masih kental soal menganggap perempuan sangat lemah di bawah laki-laki. Kelas 2. Ya, perempuan sangat lemah. Jadi udah di dapur aja, biar laki-laki yang di luar rumah kerja. Jadi sangat kental dibahas di situ. Jadi harus nonton film ini biar kita lihat bagaimana situasi di Indonesia sekarang, apalagi di timur. Ya, apalagi daerah-daerah itu kan masih kuat. Kadang ada budaya yang sudah berjalan sekian lama yang secara sadar dan tidak sadar itu menempatkan perempuan di posisi yang mungkin tidak setara. Dan itu dianggap normal sebenarnya. Nah, itu. Kalau sudah berjalan lama mungkin. Jadi kita mau bilang, oh ini nggak boleh, budaya, ada unsur budayanya, tradisinya. Mau Jadi bilang, penguatan di situ. jangan, iya, jadi serba ya itu harus makin kesini kita harus ya belajar untuk bisa memilih dan memilah. Nah, Mungkin mundur lagi kita ke 22 Februari ini bisa ditonton di bioskop gitu ya sebelum masuk Ramadan nanti. Kalau gitu terima kasih ya teman-teman sudah hadir di sini, Mas William, Mas Vijay sudah bercerita tentang Women from Rote Island. kita juga terima kasih. Dan nanti teman-teman penonton silakan tinggalkan komentar di kolom komentar gimana, apalagi mungkin nanti setelah tanggal 22 sudah nonton, silakan berdiskusi dan juga silakan tulis kira-kira di episode mendatang atau mungkin ada episode kita yang ingin dibahas beserta dengan cast ataupun sineas filmnya. Betul. Nah, kalau gitu saya Bram Herlambang, Saya Reza Helmi. sampai ketemu episode berikutnya. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung. Ngobrol santai di podcast. Yeay!